Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Jemaat Bukit Moria, golongan anak tanggung, hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 bersama Katalo, Kalisa, dan Karekel. Selamat beribadah. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik sehat selalu ya. Karena udah ada untuk berdiri semua, kita mau ibadah. Sebelum itu kita mau nyanyi lagu dulu nih. Sangat bersuka cita hari ini. Kenapa ya? Karena Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Kira-kira adik-adik tahu gak ya lagu ini? Dengar dia panggil nama saya. Oh, ada yang tahu. Yuk, ini sama-sama. Selamat Kak. Jawab ya, iya. Karena Tuhan Yesus amat cinta kepada saya, kita harus cinta kepada Tuhan Yesus dalam-dalam banget. Ada yang tahu gak lagu ini? Coba yang dalam-dalam banget apa ya? I love you Jesus, deep down in my heart. Tahu kan lagunya? Yuk, nyanyi sama-sama. Silakan Kak. Adik-adik, kita masuk dalam liturgi, kita mau berdoa dulu ya. Kita mau saat teduh, lipat tangan tutup mata. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, untuk lagu pembukaannya, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 121, Aku Bersuka Cita. Selamat Kak. Kita lipat tangan tutup mata, kita ke dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau telah mempertemukan kami. Tuhan, kami mulai ibadah kami, dekatlah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyi dari Kidung Cina nomor 206. Bait yang pertama, kita harus membawa berita. Silakan Kak. Kita harus membawa berita pada dunia yang gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, yang damai yang menetap, tidak jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyata ramai dan cemerlang. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan akan firman. Halo adik-adik, Kata Lo harap semuanya masih semangat ya mengikuti ibadah pagi hari ini. Untuk itu, Kata Lo mengingatkan supaya adik-adik tetap fokus mengikuti ibadah. Karena sebentar lagi kita akan masuk ke pembacaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Kata Lo ajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya. Kita buka terlebih dahulu bacaan kita dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Kalau sudah, kita biarkan Alkitabnya terbuka. Sekarang kita mau masuk untuk berdoa. Sebelum itu, Kata Lo ajak adik-adik untuk berdiri ya. Kita berdiri terlebih dahulu untuk masuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kami masih boleh diberikan kesempatan untuk membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar kami akan baca firman-Mu, Kau menyertai kami dan bimbing kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat membaca, mengerti, memahami, serta mampu melakukan apa yang Kau ajarkan pada kami melalui firman ini Tuhan. Tuhan Yesus, bersabdalah karena kami siap untuk mendengar. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan baca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Kita baca bersama-sama ya. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan banyak orang itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, gimana firman Tuhannya tadi? Adik-adik semua sudah jelas kan mengenai firman Tuhannya? Nah, kakak mau mengulang sedikit nih.
mengenai cerita yang ada di dalam firman Tuhan tersebut. Jadi, pada waktu itu, Tuhan Yesus sedang berkumpul bersama dengan para murid. Tuhan Yesus berkumpul dengan para murid di kota Betfage, tepatnya di Bukit Zaitun. Nah, di tempat itu, Tuhan Yesus dan para murid itu sedang berkumpul, sedang duduk dan berbincang. Pada saat itu, Tuhan Yesus sedang berencana untuk memasuki kota Yerusalem. Tetapi, sebelum Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, Tuhan Yesus mengatakan kepada kedua orang muridnya, "Tolong dong, ambilkan seekor keledai betina yang tertambat, dan juga anaknya yang ada di kampung itu." Lalu, Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada kedua orang muridnya itu untuk mengatakan kepada pemilik keledai agar mereka mengatakan kalau Tuhan Yesus memerlukan keledai itu, dan Tuhan Yesus pasti akan mengembalikan keledai itu. Nah, itu penting adik-adik. Itu penting supaya nanti para murid itu nggak disangka sebagai maling, para murid nggak dikira sebagai pencuri oleh orang-orang yang ada di kampung itu. Adik-adik, tahu nggak sih kenapa Tuhan Yesus meminta untuk mengambilkan keledai untuk perjalanan ke Yerusalem? Jadi adik-adik, pada zaman dahulu ada seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pernah mengatakan, bahwa akan ada seorang raja, seorang Mesias yang akan datang ke kota Yerusalem dengan menggunakan seekor keledai betina. Dan yang akan datang itu adalah Mesias, sang Raja Damai. Oleh karena itu, Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya perlu untuk mengambil keledai itu. Adik-adik, setelah itu, keledai itu sudah ada nih. Sudah ada bersama dengan para murid dan Yesus di Bukit Zaitun tersebut. Lalu melihat keledai itu, para murid itu karena menghormati Tuhan Yesus, para murid langsung melepas baju. Ada juga yang melepaskan jubahnya. Itu gunanya untuk apa? Itu gunanya untuk menjadikan alas untuk tempat duduk Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus duduk di keledai, Tuhan Yesus itu duduknya nggak langsung di badannya, tapi ada alasnya. Ada alasnya dari jubahnya para murid. Bahkan saking para murid yang menghormati Tuhan Yesus, para muridnya juga ada yang melepaskan bajunya untuk ditaruh di tanah. Itu untuk jadi alas, supaya Tuhan Yesus itu nggak berjalan langsung di tanah, tapi ada alasnya dulu sebelum dia naik ke atas keledai. Itu merupakan salah satu bentuk rasa hormat dari para murid ke Tuhan Yesus. Ketika itu sudah selesai, rombongan itu mulai berjalan ke kota Yerusalem. Selama perjalanan itu, banyak banget orang yang bersuka cita, yang menonton, dan semua itu tertarik melihat Tuhan Yesus. Mereka semua sangat bergembira. Tahu nggak adik-adik? Adik-adik pernah nggak sih punya seorang idola? Terus adik-adik bertemu secara langsung dengan idolanya. Pasti rasanya senang banget kan? Itu persis banget seperti yang dirasakan oleh orang-orang saat itu. Ketika mereka semua melihat Tuhan Yesus, mereka semua bersuka cita, mereka semua bergembira, mereka semua berseru dan bernyanyi. Dan ada juga yang berteriak, "Hosana, Hosana." Adik-adik tahu nggak apa sih artinya Hosana? Hosana itu artinya adalah selamatkanlah. Jadi, mereka semua itu, orang-orang itu, mereka semua bersuka cita, tetapi mereka juga memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus. Mereka berharap supaya Tuhan Yesus menyelamatkan mereka semua. Itu semua yang dirasakan oleh orang-orang saat itu. Gak lupa juga adik-adik, mereka juga ada yang sampai memotong ranting-ranting pohon, terus disebarkan di bawah-bawah tanah. Lalu, ketika Tuhan Yesus dan rombongannya mulai masuk ke kota Yerusalem, lebih ramai lagi adik-adik. Ternyata kita bisa lihat nih dari gambar ini, udah banyak banget orang-orang yang menanti Tuhan Yesus. Lebih ramai lagi, mereka juga ada yang melepaskan baju juga, mereka juga ada yang ikut lagi menebarkan ranting-ranting pohon itu di tanah. Mereka semua bernyanyi, bersuka cita, mereka semua bergembira akan kehadiran Tuhan Yesus. Adik-adik, tahu nggak sih apa yang mau disampaikan dari firman Tuhan kali ini? Apa yang mau diceritakan kepada kita adik-adik? Firman Tuhan kali ini mau mengajarkan kepada kita
dan mau menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Sang Mesias, Raja Damai. Mungkin adik-adik bingung, apa sih Kak, kok hubungannya jadi Raja Damai? Coba adik-adik, sekarang Kakak tanya, siapa di sini yang pernah nonton film-film kerajaan? Raja-raja zaman dahulu gitu. Pernah nggak nonton kayak gitu? Biasanya raja-raja itu pakai apa? Hewan apa? Kuda ya. Biasanya raja-raja itu pakai hewan kuda. Lengkap dengan pedang, dengan panah, dengan tameng, dengan baju-baju armor yang kuat. Itu semua dipakai oleh para raja-raja. Tetapi Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus datang ke kota Yerusalem dengan menggunakan seekor keledai. Itu menandakan bahwa Tuhan Yesus ingin hadir untuk membawa damai bagi orang-orang di situ. Tuhan Yesus nggak mau menciptakan peperangan seperti para raja-raja yang menggunakan kuda-kuda itu. Itu berbeda adik-adik. Lalu adik-adik, kita juga bisa melihat bahwa orang-orang di situ, ketika mereka semua berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka semua sangat bersuka cita. Mereka semua bersyukur dan bernyanyi bersama-sama. Itu juga yang harus kita contoh adik-adik. Tapi, kalau kayak sekarang, adik-adik mungkin bingung ya. Kalau orang dulu kan, mereka semua ketemu Tuhan Yesus secara langsung. Tetapi kalau kita gimana ya? Kan kita nggak ketemu Tuhan Yesus langsung. Tahu nggak adik-adik, gimana caranya kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Kalau sekarang ya, gimana? Ada yang tahu nggak? Gampang adik-adik. Kalau kayak sekarang nih, kita lagi beribadah. Itu kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Terus kalau adik-adik lagi berdoa, adik-adik juga berbicara dengan Tuhan Yesus. Itu merupakan salah satu bentuk perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik itu harus bersukacita. Adik-adik harus bisa bersukacita dari hati, dan adik-adik juga bisa harus membawa damai bagi teman-teman di sekitar. Itu yang perlu untuk kita pelajari adik-adik. Sebagai contoh nih, kalau misalnya kita mau berjumpa dengan Tuhan Yesus, kalau lagi berdoa, boleh nggak kita ibadah nih sekarang, kita berdoa, kakak-kakaknya berdoa di video, tapi adik-adiknya ngobrol, adik-adiknya main, makan. Boleh nggak kayak gitu? Itu merupakan salah satu bentuk berbicara dengan Tuhan Yesus yang baik apa enggak? Enggak adik-adik. Kalau kita berdoa, kita harus benar-benar serius. Kita harus benar-benar berbicara dengan Tuhan Yesus dengan fokus. Lalu, contoh kedua, adik-adik. Nih, kalau misalnya mau beribadah juga, lebih bagus itu kalau kita bangun lebih pagi. Karena kalau misalnya kita bangun terlambat, pasti nanti kita buru-buru, jadi kita males, masih ada rasa lapar. Jadi kalau kita ibadah nanti kita jadi nggak fokus. Nah, kita harus bisa bangun lebih pagi, menyiapkan diri lebih pagi, supaya ketika kita beribadah nanti, kita bisa betul-betul bersukacita bertemu dengan Tuhan Yesus. Begitu adik-adik. Coba sekarang kakak tanya ya, apalagi contoh bertemu dengan Tuhan Yesus yang baik. Bagaimana contoh adik-adik bisa bersukacita ketika bertemu dengan Tuhan Yesus? Coba ya, kakak tunggu 10 detik, adik-adik jawab ya. Bagus adik-adik. Semoga apa yang adik-adik bilang tadi, betul-betul adik-adik bisa lakukan. Supaya adik-adik betul-betul bisa bersukacita, adik-adik bisa membawa damai bagi teman-teman di sekitar. Oleh karena itu, ayo kita semua bersemangat, kita semua selalu setia untuk bersukacita ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Contoh gampangnya dengan beribadah dengan baik. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita agar kita sukacita dalam menyambut hadirat Tuhan Yesus dengan cara menjadi teladan Yesus Kristus yang membawa kedamaian. Adik-adik bisa lakukan itu misalnya ketika sedang bermain. Kalau misalnya ada teman-teman yang sedang kesusahan, adik-adik bisa menolong mereka. Nah, sama seperti dengan lagu yang akan kita nyanyikan ini, Yesus menginginkan kita untuk menolong orang lain. Silakan Kak, menyanyikan dari Kidung Ceria nomor 233 bait yang kedua, Yesus menginginkan dapat. Yesus menginginkan dapat.
Adik-adik, sekarang kita mau untuk masuk ke doa syafaat. Oleh karena itu, Kakak minta adik-adik untuk menyiapkan hati kita. Kita persiapkan untuk kita masuk berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat yang boleh Kau berikan kepada kami hingga saat ini Tuhan. Sekarang kembali lagi kami mau berdoa, terkhusus untuk kami masing-masing, terkhusus untuk keluarga besar kami Tuhan, Papa Mama kami dalam pekerjaannya, Kau berkati mereka semua, agar mereka semua dapat sehat selalu, panjang umur, dan selalu Kau sertai Tuhan. Kamu sertai juga untuk adik-adik kami Tuhan, keluarga kami juga Tuhan, kakak adik, agar kami semua dapat hidup bersama-sama. Kami juga berdoa untuk adik-adik, masing-masing yang ada di rumah Tuhan, dalam sekolahnya, dalam sekolah online sekarang, Kau berkati adik-adik, agar apa yang adik-adik lakukan betul-betul dapat adik-adik lakukan dengan serius, supaya adik-adik dapat menjadi orang yang berguna suatu saat nanti, dan juga bisa mencapai cita-cita dari adik-adik semua Tuhan. Kau juga mau sertai, mungkin ada banyak adik-adik yang sekarang masih mengikuti masa ujian tengah semester. Kau sertai adik-adik agar dapat belajar dengan baik, agar dapat menyerap ilmu dengan baik, serta dapat menjadi anak-anak yang jujur dalam mengerjakan ujian. Kiranya apa yang adik-adik lakukan dapat memperoleh hasil yang terbaik Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami, terkhusus gereja Bukit Muria ini Tuhan, agar gereja ini juga dapat selalu menjadi tempat kami untuk beribadah, walaupun sekarang masih dalam keadaan online Tuhan, kami semua dapat terus beribadah melalui IHMPA online ini juga Tuhan. Kau berkati untuk para pendeta, untuk majelis, presbiter, dan juga kakak layan semua Tuhan, sertai mereka semua agar dapat terus melayani untuk menjadi pelayan-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa dan negara Indonesia, agar dapat menjadi bangsa dan negara yang terus maju, dapat menjadi bangsa yang rukun, dan juga pemerintah-pemerintahnya Tuhan, terus presiden beserta jajaran menteri dan lain-lain, Kau sertai mereka agar dapat memimpin negara ini, agar negara ini bisa menjadi negara yang maju, rukun, serta sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami masing-masing, sekolah adik-adik, Kau menyertai sekolah adik-adik juga yang walaupun sedang dalam keadaan online, Kau menyertai untuk guru-gurunya juga Tuhan. Kau berikan guru-guru juga kesehatan, kekuatan, agar dapat terus menjadi pengajar kami, dapat terus memberikan ilmu kepada adik-adik juga Tuhan. Tuhan Yesus, Kau menyertai mereka semua selalu Tuhan, dalam apa yang mereka lakukan. Kami juga berdoa untuk mungkin banyak sekali orang-orang yang sedang sakit, Kau menyertai mereka agar orang-orang sakit tersebut dapat Kau jamah, agar dapat Kau angkat dari segala sakit penyakitnya. Terkhusus dengan pandemi corona sekarang Tuhan yang masih berlangsung, Kau menyertai orang-orang yang sakit agar dapat segera sembuh, Kau menyertai tenaga kesehatan agar dapat terus semangat untuk melaksanakan tugasnya sebagai tenaga kesehatan. Kau menyertai mereka juga Tuhan, serta Kau juga menyertai kami semua rakyat Indonesia agar dapat patuh mengikuti protokol kesehatan, termasuk juga adik-adik. Tuhan Yesus, tidak lupa juga kami berdoa untuk orang-orang miskin, orang-orang yang menderita Tuhan. Kau menyertai mereka semua dalam segala kekurangannya, agar Kau juga hadir melalui orang-orang yang baik, agar dapat memberi berkat bagi mereka semua. Tuhan Yesus, doa ini masih jauh dari kata sempurna, tapi Kau sendiri yang menyempurnakan doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Berhubung sekarang lagi masa pandemi, kita disarankan untuk tidak memberikan uang secara tunai. Jadi, persembahan ini dapat ditransfer melalui via link aja, Dana, OVO, dan GoPay melalui QR kode yang tertera di layar ini. Adik-adik juga bisa meminta bantuan mama papa kalau bingung ya. Nah, selain itu juga kita akan menggantikan beberapa kata yang biasa kita ucapkan ketika kita memberikan persembahan. Adik-adik ikut kakak ya. Tangannya di sana.
Apa yang kupersembahkan ini adalah untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Sekarang kita akan menyanyi lagu persembahan dari Kidung Ceria nomor 217, bait yang pertama dan kedua, Beri Padanya. Adik-adik, kita mau doakan persembahan ini, kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa Tuhan untuk persembahan ini agar dapat berguna bagi pelayanan. Hanya ke dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Sebelum itu, kita akan menyanyi satu lagu dari Kidung Ceria nomor 267, bait yang pertama, Siapa yang Berpegang. Silakan Kak. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkah, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, sekarang ibadah sudah mau selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita tutup ibadah ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas ibadah yang telah Kau sertai dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, Kau menyertai kami Tuhan, terkhusus untuk adik-adik, agar adik-adik dapat menjadi damai bagi teman-teman di sekitar, dan adik-adik dapat selalu menumbuhkan rasa sukacita ketika bertemu, ketika berbicara dengan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan kembali melakukan aktivitas kami yang lain Tuhan. Kiranya Kau menyertai adik-adik dalam setiap aktivitas apapun yang dilakukan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa